Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Apri ya. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas mengenai aliran energi dalam suatu ekosistem. Baik, langsung saja ya. Oke. Yang pertama yaitu untuk setiap makhluk hidupnya. Nah, jadi untuk setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan yang namanya energi. Energi ini untuk apa? Untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Contohnya untuk apa? Untuk bergerak ya, untuk melakukan metabolisme dan lain-lain ya. Nah, untuk makhluk hidup hewan ini ya, hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Sedangkan tumbuhan yaitu mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, contohnya ini ada rantai makan apa? Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian akan mati, kemudian diuraikan oleh jamur atau bakteri ya, atau mikroorganisme, yang mana setelah diuraikan nanti akan berubah ya menjadi zat renik, yang mana itu akan bermanfaat untuk tanaman ataupun tumbuhan. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan. Kalian bisa lihat di gambar ini, jaring-jaring makanan ini. Coba, ada berapa rantai makanan ya? Pak Abid kasih contoh satu saja ya. Ada tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan elang. Itu baru satu rantai makanan. Coba silahkan kalian ini gambar ini ya, diamati kira-kira ada berapa rantai makanan, kemudian silahkan kalian tuliskannya 2 atau 3 rantai makanan pada gambar ini ya, di kolom komentar ya. Oke. Lanjut ya, selanjutnya ada piramida makanan. Ini gambar piramida makanan. Ini seperti bentuk bangun apa ini ya, bangun limas ya, 5 segi 4 atau seperti piramida yang ada di Mesir ya. Apa ini piramida makanan? Itu menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan yang terbentuk antar suatu organisme dalam piramida makanan itu kerucut ya ke atas ini ya, seperti piramid. Kalian bisa lihat gambar Pak. Yang paling bawah itu adalah produsen. Kemudian tingkatan kedua dari bawah ada konsumen 1, selanjutnya ada konsumen 3 dan konsumen 2 dan konsumen 3 atau konsumen puncak. Jangan kebalik, jangan produsen dulu, konsumen 1, 2, 3, jangan ya. Ingat-ingat, produsen itu paling bawah, yang disebut dengan trofik 1, kemudian ada konsumen 1 disebut dengan trofik 2, konsumen 2 disebut trofik 3, dan konsumen 3 atau konsumen pusat disebut dengan trofik 4. Ingat-ingat jangan kebalik ya piramida makanan ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antar komponen ekosistem. Yang pertama ada simbiosis mutualisme ya, kemudian ada simbiosis komensalisme, ada parasitisme, kemudian ada predasi, ada kompetisi, ada netralisme, ada amensalisme. Nah, yang mana kita akan bahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas mengenai simbiosis mutualisme.
mutualisme ya. Ini ya. Apa simbiosis mutualisme ini? Yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah itu dua-duanya itu untung. Contohnya apa? Nah ini loh, ini gambar ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ada apa? Kerbau dengan burung jalak. Kira-kira ada interaksi apa sih Pak? Oh bisa disebut dengan simbiosis mutualisme, dua-duanya saling untung. Kalau kalian amati ya, burung ini kenapa ada di atasnya kerbau? Ternyata sedang memakan apa? Kutu kerbau ini. Ya. Makanya terjadi interaksi yang menguntungkan. Burung jalak kenyang karena memakan kutu kerbau, sedangkan kerbaunya tidak akan merasakan gatal lagi. Itu adalah contoh dari simbiosis mutualisme ya. Paham ya? Silakan kalian baca bukunya. Contoh apa lagi yang kira-kira terdapat interaksi dari mutualisme? Yang kedua ada namanya simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi pihak yang lainnya itu tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Ya, contohnya apa nih? Tanaman anggrek ya, yang menempel pada batang pohon. Kemudian ikan remora dan ikan hiu. Nah yang ini gimana Pak? Interaksinya apa Pak? Kok bisa dikatakan komensalisme? Ya ini, anggrek ini nempel pada pohon. Untungannya apa bagi anggrek ini? Ya sebagai tempat habitat atau tempat tinggal. Sedangkan yang pohon tidak memiliki keuntungan dan tidak rugi. Nah, itu adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Yang satunya untung, yang satunya lagi tidak untung dan tidak rugi. Oke baiknya. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Apa ini? Nah, simbiosis ini adalah ketika salah satu organisme yang satu disebut parasit ini mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contohnya apa? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini apa? Nyamuk ya. Nyamuk ini adalah nyamuk dengan manusia ya tentunya. Kalau malam mungkin tidur ya, kita digigit nyamuk. Itu terjadi interaksi parasitisme. Artinya apa? Yang satunya untung dan yang satunya dirugikan. Contohnya nyamuk menghisap darah kita, kenyang ya kan, sedangkan kita mengalami kerugian. Nah, nyamuk ini kan bisa menyebabkan penyakit DBD ya kan, seperti itu, demam berdarah. Akhirnya yang nyamuknya untung, kita yang rugi, seperti itu. Dah. Selanjutnya yaitu ada interaksi predasi. Apa itu predasi? Predasi itu adalah interaksi di mana satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang lain dirugikan. Kok mau sama Pak tadi kayak apa namanya tadi ya, sama parasitisme? Bedanya apa? Predasi itu merupakan interaksi antara satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Jadi ada kegiatan makan dan dimakan ya, atau ada kegiatan namanya atau interaksi memangsa dan pemangsa. Pemangsanya siapa ini? Ini singa. Mangsanya zebra. Jadi terdapat predasi, interaksi predasi ya. Contoh lagi apa? Tikus dengan ular ya kan. Mangsanya tikus, pemangsanya ular. Kijang dengan harimau, mangsanya kijang, harimaunya sebagai pemangsa. Itu adalah contoh dari interaksi predasi ya. Ada kegiatan atau interaksi kegiatan. Interaksi dimakan dan makan, seperti itu kompetisi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi ya, bukan kompetensi ya. Interaksi antar individu atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya gimana? Ini loh, di pohon semisal atau dahan ya, ada belalang sama ulat. Terjadi kompetisi. Kompetisi apa Pak? Perebutkan makanan, merebutkan daun ini ya. Contoh lagi apa? Kambing dengan kelinci
Ya, misalkan kambing dan kelinci di padang rumput memperebutkan apa? Rumput. Maka terjadi interaksi kompetisi. Kemudian tanaman padi dengan rumput liar. Oke, lanjut. Kemudian ada netralisme. Itu apa netralisme? Hubungan yang tidak saling mempengaruhi sama sekali, meskipun habitatnya sama ya. Jadi habitat kedua organisme ya atau makhluk hidup ini sama. Contohnya ini, ayam sama sapi ada di lapangan, ya sudah tidak mempengaruhi apa-apa ini. Apalagi contohnya apa? Kambing dan katak pada suatu habitat lapangan rumput, ya sudah kambing dan katak tidak ada interaksi atau tidak saling mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir adalah amensalisme, yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Jadi salah satu organisme itu menghambat pertumbuhan organisme yang lain, atau biasa disebut juga interaksi ini sifatnya adalah negatif ya, di mana salah satu anggotanya terhambat dan yang lain tidak terpengaruh. Contohnya padi dan gulma ya. Gulmanya ini akan menghambat pertumbuhan padi. Akibatnya apa? Padi ini ya tidak tumbuh atau gagal panen nanti kalau di petani. Oleh sebab itu biasanya gulmanya akan dipotong sama petani. Agar apa? Agar padinya tumbuh dan panennya banyak. Demikianlah ya video pembelajaran mengenai aliran energi dalam ekosistem dan interaksi yang ada pada ekosistem. Jika ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.